Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa di channel Pujana. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal-soal di buku PR Intan Pariwara Matematika kelas 10B, yaitu kita sudah sampai di asesmen akhir tahun halaman 131 pilihan ganda nomor 1 sampai 5. Langsung saja tanpa berlama-lama kita menuju ke soalnya. Soal nomor 1. Harga 2 kg ikan nila dan 1 kg ikan lele adalah Rp80.000. Harga 1 kg ikan nila dan 3 kg ikan lele adalah Rp90.000. Burida membeli ikan nila dan ikan lele masing-masing 1 kg. Uang pecahan yang tepat diberikan oleh Burida adalah titik-titik. Ini adalah soal cerita yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Langsung saja kita menuju ke penyelesaiannya. Misalkan dulu, misalkan X harga 1 kg ikan nila, Y harga 1 kg ikan lele. Dari permasalahan tersebut diperoleh SPLDV berikut. 2X ditambah Y sama dengan 80.000 berdasarkan soalnya ini ya. X ditambah Y sama dengan 90.000, ini persamaan yang kedua. Selanjutnya, eliminasi X dari kedua persamaan. Di sini 2X plus Y sama dengan 80.000. Kita mau menghilangkan X-nya karena X-nya koefisiennya belum sama. Kita samakan dulu. Yang persamaan pertama ini kita kalikan 1 sehingga hasilnya tetap 2X plus Y sama dengan 80.000. Untuk persamaan yang kedua ini kita kalikan 2 sehingga hasilnya 2X plus 6Y sama dengan 180.000. Supaya X-nya ini 0 maka dikurangkan. 2X kurangi 2X adalah 0, tidak usah ditulis. Y dikurangi 6Y hasilnya min 5Y. 80.000 dikurangi 180.000 hasilnya min 100.000. Y sama dengan 100.000 dibagi min 100.000 dibagi min 5 hasilnya adalah 20.000. Selanjutnya, substitusikan Y sama dengan 20.000 ke dalam persamaan 2. Persamaan 2-nya yaitu X plus 3Y sama dengan 90.000. Sehingga X ditambah 3 kali 20.000 adalah 60.000 sama dengan 90.000. X sama dengan 90.000 dikurangi 60.000 hasilnya adalah 30.000. Burida membeli ikan nila dan ikan lele masing-masing 1 kg, maka X ditambah Y sama dengan 50.000 ya. 20.000 tambah 30.000 hasilnya 50.000. Dengan demikian, uang yang diberikan Burida Rp50.000. Pilihan A kita identifikasi pilihan jawabannya mulai dari A sampai E. Pilihan A 4 lembar uang 10.000-an maka sama dengan 40.000. Nah, tidak memenuhi karena kurang dari 50.000. Jadi yang A ini salah. Pilihan B, 2 lembar uang 20.000-an sama dengan 40.000. Ini juga tidak memenuhi karena kurang dari 50.000. Untuk yang C, pilihan C, 1 lembar uang 20.000-an dan 1 lembar uang 10.000-an sama dengan 30.000. Ini juga tidak memenuhi karena kurang dari 50.000. Pilihan D, 2 lembar uang 20.000-an dan 1 lembar uang 10.000-an, hasilnya adalah 50.000. Ini yang memenuhi ya yang D ini. Pilihan E, 2 lembar uang 20.000-an dan 2 lembar uang 10.000-an sama dengan 60.000. Jumlah uang memenuhi tetapi cukup diberikan 2 lembar uang 20.000-an dan 1 lembar uang 10.000-an, ini kelebihan ya. Jadi uang pecahan yang dapat diberikan oleh Burida adalah pilihan yang D. Sehingga jawabannya yang D. Selanjutnya kita menuju soal nomor 2. Perhatikan sistem persamaan linear berikut. Yang pertama, 4X ditambah 3Y min Z sama dengan min 13. Yang kedua, 5X min Y ditambah 2Y sama dengan 3. Yang ketiga, 2X plus Y plus Z sama dengan min 1. Nilai 5X min 4Y plus Z adalah titik-titik. Penyelesaiannya. Diketahui SPLTV-nya 1, 2, 3 ada 3 persamaan.
Selanjutnya, eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Boleh persamaan 1 dan 2, boleh 2 dan 3 ya. Terserah anak-anak mau yang mana dulu. Di sini dicontohkan 1 dan 2 dulu. Kita mau menghilangkan X-nya sehingga kita lihat koefisien X-nya ini belum sama. Supaya sama yang atas ini dikalikan dengan 5 sehingga menjadi 20X plus 15Y min 5Z sama dengan min 65. Yang kedua ini dikalikan dengan 4 sehingga hasilnya 20X min 4Y plus 8Z sama dengan 12. Nah, supaya X-nya ini 0 maka dikurangkan. 20X dikurangi 20X adalah 0. 15Y dikurangi min 4Y. Min ketemu min adalah plus sehingga 19Y. Min 5Z min 8Z hasilnya min 13Z. Min 65 min 12 sama dengan min 77. Ini persamaan yang keempat. Selanjutnya eliminasi X dari persamaan 1 dan 3. Kita lihat koefisien X-nya ini persamaan 1 dan 3 belum sama sehingga yang pertama ini kita kalikan dengan 1 sehingga hasilnya tetap 4X ditambah 3Y min Z sama dengan min 13. Untuk yang kedua ini kita kalikan dengan 2 sehingga hasilnya 4X ditambah 2Y plus 3Z sama dengan min 2. Supaya X-nya 0 maka harus dikurangkan. Sehingga 4X dikurangi 4X sama dengan 0, 3Y dikurangi 2Y hasilnya Y, min Z min 2Z hasilnya min 3Z, min 13 min ya, min ketemu min plus sehingga hasilnya min 11. Ini persamaan yang kelima. Eliminasi Y dari persamaan 4 dan 5. Kita lihat Y-nya ini belum sama, maka yang atas ini tetap dikalikan 1 sehingga hasilnya tetap 19Y dikurangi 13Z sama dengan min 77. Untuk yang persamaan kelima ini kita kalikan dengan 19 sehingga hasilnya 19Y dikurangi 57Z sama dengan min 209. Supaya Y-nya 0 ini maka kita kurangkan. 19Y dikurangi 19Y hasilnya adalah 0. Min 13Z dikurangi min 57Z, min ketemu min ada plus sehingga hasilnya 44Z. Min 77 dikurangi min 209 hasilnya adalah 132. Z sama dengan 132 dibagi 44 hasilnya adalah 3. Kita sudah dapatkan nilai Z sama dengan 3. Selanjutnya, substitusikan Z sama dengan 3 ke dalam persamaan 5. Persamaan 5-nya yaitu Y min 3Z sama dengan min 11. Sehingga Y min 3 kali 3 sama dengan min 11. Y sama dengan min 11 ditambah 9 ya. Min 3 kali 3 adalah min 9, pindah row adalah plus 9. Sehingga min 11 ditambah 9 hasilnya adalah min 2. Y-nya sama dengan min 2. Substitusikan Y sama dengan min 2 dan Z sama dengan 3 ke dalam persamaan 3. Persamaan 3-nya adalah 2X plus Y plus Z sama dengan min 1. Sehingga 2X min 2 plus 3 sama dengan 2. 2X sama dengan ini min 2 ditambah 1 adalah 1. 1 pindah ruas jadinya min 1. Min 1 dikurangi 1 adalah min 2. Sehingga 2X min 2 sama dengan X sama dengan min 2 bagi 2 adalah min 1. Dengan demikian nilai dari 5X min 4Y ditambah Z sama dengan 5 kali min 1 dikurangi 4 kali min 2 ditambah 3. Hasilnya min 5 ditambah 8 ditambah 3 sama dengan 6. Jadi nilai dari 5X min 4Y plus Z adalah 6. Jadi jawabannya yang B. Selanjutnya kita menuju soal nomor 3. Perhatikan sistem persamaan berikut ini adalah bentuk persamaan pecahan ya. Himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah titik-titik. Penyelesaiannya, misalkan P1 per X per 1, H1 per Y min 2, dan R adalah 1 per Z min 1. Sistem persamaan tersebut dapat ditulis menjadi SPL, tapi kita ubah menjadi variabel P dan H dan R ya, sehingga yang pertama itu jadi P plus 2H plus 3R sama dengan 2. Yang kedua 5P min 6R sama dengan min 7. Yang ketiga 4H plus 9R sama dengan 7.
Selanjutnya eliminasi P dari persamaan 1 dan 2. Kita lihat P-nya ini belum sama, maka yang atas ini dikalikan dengan 5 sehingga hasilnya 5P ditambah 10I ditambah 15R sama dengan 10. Untuk yang kedua ini kita kalikan 1 sehingga hasilnya tetap 5P min 6R sama dengan min 7. Supaya P-nya 0, maka dikurangkan 5P dikurang 5P 0, 10I-nya turun ya karena tidak ada pasangannya. 15R dikurangi min 6R sehingga hasilnya plus 21R. 10 min 7 hasilnya adalah 17. Ini ada persamaan yang keempat. Selanjutnya eliminasi I dari persamaan 3 dan 4. Kita lihat I-nya belum sama, maka yang atas ini kita kalikan dengan 5, yaitu hasilnya 20I ditambah 45R sama dengan 35. Untuk persamaan yang keempat ini kita kalikan 2 sehingga hasilnya 20I ditambah 42R sama dengan 34. Supaya I-nya ini 0, maka kita kurangkan. 20I dikurangi 20I 0, 45R dikurangi 42R hasilnya adalah 3R. 35 min 34 hasilnya 1. R sama dengan 1/3. Substitusikan R1/3 ke dalam persamaan 4. Persamaan 4-nya yaitu 10I plus 21R sama dengan 17. Sehingga 10I ditambah 21 kali sepertiga sama dengan 17. 10I ditambah 21 kali sepertiga adalah 7 sama dengan 17. 10I sama dengan 17, ini 7-nya pindah ruas jadi min 7. Sehingga hasilnya 10I sama dengan 10. I sama dengan 10 dibagi 10 sama dengan 1. Substitusikan R ke dalam persamaan 2. 5P min 6R sama dengan min 7. 5P min 6 kali sepertiga sama dengan min 7. 5P min 2 sama dengan 7. Min 7. 5P sama dengan min 7 ditambah 2. Min 2-nya pindah ruas jadi plus 2. Sehingga hasilnya 5P sama dengan min 5. P sama dengan min 5 dibagi 5 hasilnya min 1. Selanjutnya P sama dengan 1/X plus 1. Kita ganti P-nya dengan min 1 sama dengan 1/X plus 1. Kita kalikan silang ya, min 1 kali X plus 1 hasilnya min X min 1 sama dengan 1. Min X sama dengan min 1 ini pindah ke kanan jadi plus 1 sehingga min X sama dengan 2. X sama dengan X 2-nya ini dibagi dengan min 1 hasilnya min 2. Sedangkan Y 1/Y min 2. Sama dengan Y-nya kita ganti dengan 1 sehingga 1 sama dengan 1/Y plus 2. Kita kalikan silang sehingga hasilnya Y min 2 sama dengan 1. Y sama dengan 3. R sama dengan 1/Z min 1. R-nya kita ganti 1/3 sama dengan 1/Z min 1. Kita kalikan silang ya. 1 kali Z min 1 adalah Z min 1. 3 kali 1 adalah 3. Sehingga Z sama dengan 4. Jadi himpunan penyelesaian adalah min 2, 3,4. Jawabannya adalah C. Selanjutnya kita menuju soal nomor 4. Harga 3 buku tulis, 2 pensil, dan 3 pulpen adalah Rp15.700. Harga 2 buku tulis dan 3 pensil adalah Rp9.200. Harga 4 pensil dan 3 pulpen adalah Rp11.000. Jika istri membeli 4 buku tulis, 2 pensil, dan 1 pulpen, ia harus membayar sebesar titik. Nah, ini adalah contoh soal yang berkaitan dengan SPLTV ya, sistem persamaan linier 3 variabel. Penyelesaiannya adalah, misalkan X harga 1 buku tulis, Y harga 1 pensil, Z harga 1 pulpen. Dari permasalahan tersebut diperoleh SPLTV sebagai berikut. Yang pertama, 3X ditambah 2Y ditambah 3Y sama dengan 15.700. Yang kedua, 2X ditambah 3Y sama dengan 9.200. Yang ketiga, 4Y ditambah 3Y sama dengan 11.000. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. 3X ditambah 2Y ditambah 3Y sama dengan 15.700. Ya, kita kalikan 2 hasilnya 6X ditambah 4Y ditambah 6Y sama dengan 31.400. Yang kedua,
2X ditambah 3Y sama dengan 9.200. Ini kita kalikan 3. Hasilnya 6X ditambah 9Y sama dengan 27.600. Supaya X-nya ini 0, maka harus kita kurangkan. 6X dikurangi 6X adalah 0. 4Y dikurangi 9Y hasilnya min 5Y. 6Z-nya tetap 6Z. 31.400 dikurangi 27.600 hasilnya 3.800. Ini adalah persamaan yang keempat. Selanjutnya eliminasi Z dari persamaan 3 dan 4. Kita lihat Z-nya ini belum sama, maka yang persamaan 3 ini kita kalikan 2, hasilnya 8Y ditambah 6Z sama dengan 22.000. Untuk yang keempat ini kita kalikan 1 sehingga hasilnya tetap min 5Y ditambah 6Z sama dengan 3.800. Supaya Z-nya ini 0, maka harus kita kurangkan. Sehingga 8Y dikurangi min 5Y, min ketemu min adalah positif, sehingga hasilnya 13Y, 6Z dikurangi 6Y adalah 0, 22.000 dikurangi 3.800 hasilnya adalah 18.200. Maka Y sama dengan 18.200 dibagi dengan 13 hasilnya adalah 1.400. Selanjutnya substitusikan Y sama dengan 1.400 ke dalam persamaan 2. Persamaan 2 yaitu 2X ditambah 3Y sama dengan 9.200. 2X ditambah 3 kali 1.400 sama dengan 9.200. 2X ditambah 4.200 sama dengan 9.200. 2X sama dengan 9.200 dikurangi 4.200 adalah 5.000. X sama dengan 5.000 dibagi 2 adalah 2.500. Substitusikan Y sama dengan 1.400 ke dalam persamaan 3. Persamaan 3-nya yaitu 4Y ditambah 3Y sama dengan 11.000. 4 kali 1.400 ditambah 3Y sama dengan 11.000. 4 kali 1.400 adalah 5.600 ditambah 3Y sama dengan 11.000. 3Z sama dengan 11.000 dikurangi 5.600 adalah 5.400. Y sama dengan 5.400 dibagi 3 adalah 1.800. Dengan demikian 4X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 4 kali 2.500 ditambah 2 kali 1.400 ditambah 1.800. Sama dengan 10.000 ditambah 2.800 ditambah 1.800 sama dengan 14.600. Sehingga jawabannya yang E. Selanjutnya kita menuju soal nomor 5. Jumlah isi 5 dus keramik persegi kecil dan 1 dus keramik persegi besar adalah 91 keping. Jumlah isi 10 dus keramik persegi kecil dan 2 dus keramik persegi panjang adalah 180 keping. Jumlah isi 6 dus keramik persegi besar dan 5 dus keramik persegi panjang adalah 116 keping. Jika Pak Amir membeli 25 dus keramik persegi kecil, 20 dus keramik persegi besar, dan 12 dus keramik persegi panjang, keramik yang diperoleh sebanyak titik-titik. Nah, ini adalah contoh soal SPL ya. Selanjutnya penyelesaiannya. Kita misalkan dulu X-nya banyak keramik dalam setiap dus keramik persegi kecil, sedangkan yang Y banyak keramik dalam setiap dus keramik persegi besar. Z banyak keramik dalam setiap dus keramik persegi panjang. Selanjutnya, jumlah isi 5 dus keramik persegi kecil dan 1 dus keramik persegi besar adalah 91 keping. Diperoleh persamaannya 5X ditambah Y sama dengan 91. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya, jumlah isi 10 dus keramik persegi kecil dan 2 dus keramik persegi panjang adalah 180 keping. Diperoleh 10X ditambah 2Y sama dengan 180. Maka jika disederhanakan ini masing-masing dibagi dengan 2, hasilnya 5X ditambah Z sama dengan 90. Ini persamaan yang kedua. Jumlah isi 6 dus keramik persegi besar dan 5 dus keramik persegi panjang adalah 116 keping. Diperoleh 6Y ditambah 5Z sama dengan 116. Ini persamaan yang ketiga. Eliminasi X dari persamaan 1 dan 2. Karena
koefisien X-nya sudah sama sehingga tinggal mengurangkan 5X kurang 5X 0, Y-nya ini tidak ada pasangnya turun, Z ini adalah min Z ya, karena dikurangi ya, 91 dikurangi 90 adalah 1, sehingga kita ambil bentuk Y-nya, Y sama dengan Z plus 1. Ini persamaan yang keempat. Substitusikan persamaan 4 ke dalam persamaan 3. Persamaan 3-nya yaitu 6Y ditambah 5Y sama dengan 11. Y-nya kita ganti 6 kali Z plus 1 sama dengan 5Z sama dengan 116. 6Z plus 6 plus 5Z sama dengan 116. Ini 6Z ditambah 5Z ada 11Z sama dengan 6-nya pindah ruas dikurangi 116 kurangi 6 ada 110. Z sama dengan 110 dibagi 11 adalah 10. Selanjutnya, substitusikan Z sama dengan 10 ke dalam persamaan 4. Persamaan 4-nya yaitu Y sama dengan Z plus 1 sama dengan 10 ditambah 1 sama dengan 11. 5X ditambah Z sama dengan 90. 5X ditambah 10 sama dengan 90. 5X sama dengan 80. X sama dengan 80 bagi 5 sama dengan 16. Dengan demikian, 25X ditambah 20Y ditambah 12Z sama dengan 25 kali 16 ditambah 20 kali 11 ditambah 12 kali 10 sama dengan 400 ditambah 220 ditambah 120 sama dengan 740. Jadi jawabannya yang C. Demikian pembahasan asesmen akhir tahun nomor 1 sampai 5 pilihan ganda. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.